Apa yang dilakukan anak-anak ketika libur sekolah? Jika pertanyaan itu diajukan sekarang, jawabannya pasti main ponsel alias telepon seluler. Mereka pasti asyik main game daring. Umumnya begitu. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tidak jauh dengan ponsel. Zamannya memang seperti itu. Beda dengan saat dunia belum dikepung kemajuan teknologi. Dulu, ketika televisi masih menjadi barang mahal, sehingga tidak semua rumah memiliki si kotak ajaib itu, anak-anak mengisi waktu liburnya di lapang atau sawah. Mereka menghabiskan waktunya dengan main bersama yang tidak hanya menguras tenaga, tapi juga mengasah otak dan solidaritas. Sekarang sudah beda cerita. Kemajuan teknologi yang menyasar semua lini telah membuat keadaan berubah 180 derajat. Berikut ini adalah 7 permata yang semoga tidak hilang di tanah Sunda lantaran digilas era digitalisasi. Kaulinan barudak. Seperti diulas tadi, untuk mengisi waktu luang atau libur sekolah, anak-anak zaman dulu asik main bersama di lapang atau di sawah. Ada banyak permainan yang bisa dilakukan bersama, seperti gatrik, jajangkungan, galah, sapintrong, ucing-ucingan, dan sorodot gaplok. Semua permainan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Selain menyenangkan, anak-anak diajarkan untuk membangun kerjasama. Coba bandingkan dengan game ponsel. Waktu anak bisa habis sendiri memainkan game daring. Sudah mah terkurung, tidak bersosialisasi, uang bisa habis dipakai beli kuota. Semua kaulinan barudak tempo dulu tidak begitu. Selain murah, juga banyak manfaatnya. Juga ada banyak permainan yang tidak memandang gender. Anak laki-laki dan perempuan bisa main bersama. Semua saling kerjasama untuk memenangi permainan. Seni budaya bukan hanya permainan. Salah satu permata di tanah Sunda yang jarang dimainkan, bahkan hilang dari peredaran, adalah kesenian tradisional. Hal itu diantaranya lantaran seni budaya warisan para leluhur kurang diminati kaum muda saat ini. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, dari 234 seni budaya yang tercatat pada 2012, sekitar 10%-nya hampir punah. Selain kuatnya pengaruh kebudayaan asing, hal itu juga dikarenakan kurangnya minat generasi muda, sehingga tidak terjadi regenerasi seni. Akibatnya, beberapa kesenian Sunda jadi punah, seperti topeng gong dari Sukabumi, wayang mojang Cianjur, bongbangan Ciamis, reog Cirebonan, wayang tambung Bekasi, dan tari ondo-ondo dari Karawang. Someah Kasemah. Ini adalah permata urang Sunda yang semestinya selalu ada dan mengakar di semua kalangan. Someah Kasemah. Namun faktanya tidak demikian. Tidak sedikit orang Sunda yang tak lagi mengedepankan sopan santun. Anak kecil bicara seenaknya kepada orang dewasa. Bahasanya pun tidak dijaga. Atau saat kedatangan orang yang tidak dikenal, bukannya menyambutnya dengan keterbukaan dan dilandasi sikap percaya, yang muncul dalam benak malah kecurigaan. Bersyukur, kondisi seperti itu tidak dominan di masyarakat. Hingga saat ini, masih banyak orang Sunda yang menjalankan prinsip Someah Kasemah. Filosofi silih asah, silih asih, dan silih asu harus terus mewangi di tanah Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda terancam punah. 5 tahun lagi bahasa Sunda punah. Bahasa Sunda punah tahun 2026. Judul-judul dalam berita daring itu semestinya membangunkan orang Sunda yang merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Bagaimana bisa bahasa Indung dikatakan bakal punah? Kekhawatiran seperti itu tentu bukan tanpa alasan. Berdasarkan penelitian Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, hanya sekitar 40% anak-anak di Jawa Barat yang mengetahui dan bisa berbahasa Sunda. Hal itu disebabkan oleh orang tua tidak membiasakan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari. Rumah yang semestinya menjadi ruang untuk mengajarkan dan melestarikan bahasa Indung tak lagi memiliki tempat luas. Dalam pergaulan di luar rumah, anak-anak muda lebih senang menggunakan bahasa Indonesia, bahkan tak jarang diselingi bahasa asing. Itu tidak sepenuhnya salah. Namun, jika bahasa Indung lantas dilupakan, bahasa Sunda yang disebut-sebut terancam punah bisa jadi kenyataan. Ngagaru Kumunding. Dulu,
Mengagaru atau membajak sawah biasa dilakukan dengan bantuan munding atau kerbau. Pemandangan itu kerap menjadi pelipur lelah sepulang sekolah. Petani yang berada di balik kemudi selalu mengajak bicara kerbau yang ada di depannya atau melontarkan ungkapan-ungkapan penyemangat. Kini, pemandangan seperti itu sudah jarang terlihat. Peran kerbau diganti oleh traktor yang lebih cepat dan praktis. Padahal di balik kemudahan itu ada kerugian yang tak kecil. Membajak sawah dengan traktor memang cepat, tapi tidak ramah lingkungan. Bila membajak sawah menggunakan kerbau, selain akan mempertahankan humus tanah dan menjaga kualitas padi, tekstur lumpurnya pun lebih halus dan tidak tercemari limpahan bahan bakar dan oli. Kotoran kerbau pun bisa menjadi pupuk organik, sehingga tanah tetap subur. Jika dengan traktor, semua manfaat itu tidak didapat. Kendati bisa cepat dan praktis, penggunaan traktor terbilang mahal, beda dengan menggunakan kerbau. Sabi lulungan. Sabi lulungan atau bisa dimaknai gotong royong merupakan salah satu permata mahal yang dimiliki orang Sunda. Ada juga istilah lain yang serupa, yakni rereongan. Kendati berbeda istilah, keduanya bermuara pada satu kondisi yang sama, yaitu membantu sesama. Namun kini, seiring perjalanan waktu, semangat seperti itu perlahan pudar dan sirna. Entah apa penyebabnya, kehidupan masyarakat jadi terkotak-kotak, hingga terkurung pada ruang individualistis. Beas Perelek. Nah, ini pun sama. Coba tanya anak-anak milenial tentang beas perelek. Kebanyakannya pasti geleng kepala. Istilah itu terdengar asing di telinga mereka. Wajar saja, karena kini aktivitas itu sudah jarang dilakukan. Beda dengan dulu, di banyak kampung, beas perelek menjadi salah satu nadi gotong royong yang memberi manfaat besar. Tidak seberapa, tapi dampaknya tak terkira. Satu gelas beras dari satu rumah bisa menyelamatkan perut banyak orang. Di hari-hari tertentu, biasanya sepekan sekali, ada petugas khusus yang datang untuk mengambil beas perelek. Beas atau beras itu kemudian dikumpulkan di satu tempat. Biasanya di rumah RT atau RW. Kemudian nanti dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Tapi kini, suara petugas yang biasa mengambil beas perelek sudah tak lagi terdengar. Namun, di beberapa tempat dikabarkan ada yang menghidupkannya kembali. Itu menjadi kabar baik, karena memang penting dilakukan agar salah satu permata yang ada di tanah Sunda tidak lantas hilang ditelan keegoisan zaman.